Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Putri Eka Zulfiana, Irma Nur Iza, dan Wahyu Widiantoro akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai HTML5 dan CSS3. Berikut ini adalah penjelasannya. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan pengertian dari HTML5 itu sendiri. Jadi, HTML5 itu adalah sebuah bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web. Nah, HTML5 ini adalah revisi kelima dari HTML, di mana sudah ada versi keempatnya, yaitu HTML4. Tujuan dari dikembangkannya HTML5 ini sendiri adalah untuk memperbaiki teknologi HTML yang sudah ada, sehingga nantinya diharapkan bisa memudahkan untuk dibaca manusia dan juga mudah dimengerti oleh mesin. Selanjutnya adalah kelebihan dari HTML5. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, HTML5 ini untuk penanganan errornya itu menjadi jauh lebih baik dari HTML sebelumnya. Yang kedua, kemudahan untuk membuat aplikasi web. Yang ketiga, kompatibel dengan lebih banyak browser. Dan yang terakhir, di HTML5 ini, sintaks yang digunakan jauh lebih sederhana dari HTML sebelumnya. Selanjutnya adalah contoh tag dari HTML5. Yang pertama ini adalah tag time. Jadi fungsinya untuk membuat tanggal atau waktu. Contohnya seperti ini. Di sini pembuatannya adalah time, lalu diikuti dengan misalnya tanggal seperti ini dan ditutup dengan garis miring time. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Tidak hanya tanggal, time ini juga bisa diisi dengan jam seperti ini. Tag yang selanjutnya adalah tag nav. Fungsinya untuk mempresentasikan link navigasi. Link navigasi yang biasanya bentuknya seperti ini. Cara membuatnya seperti ini. Jadi A, href, home, seperti ini. Jadi nanti kalau home-nya diklik, maka akan diarahkan ke halaman home. Dan yang lainnya juga seperti itu. Untuk contoh tag HTML5 selanjutnya ialah tag artikel. Tag artikel berfungsi untuk memberi markup sebuah independen konten. Contoh penulisan source code dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Tag artikel ditulis di dalam tag body. Lalu untuk hasil dari source code di kiri dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Untuk contoh tag HTML5 selanjutnya ialah tag link. Tag link berfungsi untuk membuat hubungan antara halaman HTML dengan file lain. Contohnya adalah file CSS. Untuk cara penulisannya dapat dilihat pada gambar kiri, yaitu tag link ditulis pada tag head. Di sini tag link menghubungkan file HTML dengan file CSS. Lalu untuk hasil dari source code di kiri dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya adalah contoh HTML5 tag audio. Tag ini berfungsi untuk mendefinisikan atau menampilkan file audio dalam sebuah web. Ini adalah source code-nya. Yang pertama kita buat judul audionya Real Write Nikolai Headless. Kemudian CSS-nya yaitu warna hurufnya ungu, jenis hurufnya Calibri, dan ukurannya 25 px. Pada tag audio kita beri kontrol untuk menampilkan kontrol seperti play, pause, scroll, dan volume. Kemudian pada source src ini kita isi dengan alamat file audio atau nama file audio dalam laptop kita. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kita dapat mengklik tombol play untuk menyalakan audio, kemudian memute audio, mengatur volume audio, dan juga dapat mempause audio. Selanjutnya adalah tag video, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan atau menampilkan file video dalam sebuah web. Source code-nya seperti ini.
Jadi dalam header kita buat CSS, warna hurufnya Navi, kemudian jenis hurufnya Tahoma, dan pada header 1 atau judulnya yaitu eksplorasi file dan direktori, ukuran hurufnya 40 px, kemudian pada baris baru ukuran hurufnya 20 px. Kemudian pada tag video kita atur lebarnya 800 px, kemudian tingginya 455 px, dan kontrol untuk menampilkan control play, pause, dan juga volume pada video. Kemudian kita isi alamat video atau nama file video dalam laptop kita, maka hasilnya akan seperti ini. Kita play videonya. Kita juga bisa memute video, mengatur volume video, kemudian memperbesar video atau full screen. Kita juga bisa meminimize video. Jadi seperti itu. CSS3 adalah Cascading Style Sheet versi ketiga, yaitu pengatur dan pengendali tampilan sebuah halaman blog atau web. CSS3 ini merupakan pengembangan dari CSS sebelumnya yang memiliki lebih banyak fitur pengaturan. Kelebihan CSS3 yang pertama adalah dapat mengatur dan mempercantik interface website. Yang kedua adalah dengan CSS3, situs website dapat berkembang dan lebih interaktif lagi. Yang ketiga, lebih mudah dan simple serta dapat menghindari penggunaan tag yang berulang-ulang. Selanjutnya, contoh CSS3 yang pertama adalah font face. Berfungsi untuk mengelola font pada CSS3. Pada CSS sebelumnya terdapat pengelola font yaitu font family, tetapi masih dalam keterbatasan. Kemudian untuk font face ini kita dapat menggunakan huruf yang telah kita download atau font yang telah kita download. Ini saya downloadnya dari fontsquirrel.com. Kemudian kita tulis sintak font face pada style. Di sini kita tulis font family, nama font, kemudian nama file font yang telah kita download tadi. Kemudian formatnya open type karena di sini jenisnya adalah .otf. Kemudian kita beri CSS pada header Polynema PS DKU Kediri ini, ukuran hurufnya 120 px, ketebalannya bold, tebal, kemudian rata tengah, dan jenis hurufnya kausan atau huruf yang telah kita registrasikan tadi. Kemudian kita beri fallback Calibri. Jadi apabila kausan tadi tidak support atau tidak tersedia, maka header akan ditampilkan dengan jenis font Calibri. Jadi hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah animation yang berfungsi untuk mendefinisikan atau membuat animasi pada suatu elemen. Di sini adalah source kodenya. Yang pertama kita buat dulu kelas bentuk, kemudian kita style CSS-nya pada kelas bentuk, marginnya 100 px, paddingnya 100 px, lebarnya 200 px, tingginya 200 px, dan warnanya pink, serta animasinya 2 second secara lembut dan infinite atau berulang terus-menerus. Kemudian kita buat sintak keyframe animasi untuk menampilkan animasinya. Nama animasi di sini dan di sini harus sama. Kemudian 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% ini menyatakan posisi perpindahan animasi. Pada posisi 0%, kita atur border radiusnya di kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah 0%. Kemudian warnanya pink dan transform rotate-nya
0 derajat. Pada posisi 25%, border radius di kiri atas 50%. Kemudian warnanya pink dan transform rotate-nya 45 derajat. Pada posisi 50%, border radius di kiri atas dan kanan atasnya 50%. Kemudian warnanya diganti ungu dan transform rotate-nya 90 derajat. Pada posisi 75%, border radius di kiri atas, kanan atas, dan kanan bawah 50%, kemudian warnanya abu-abu dan transform rotate-nya 135 derajat. Dan pada posisi akhir atau posisi 100%, border radiusnya 50% untuk kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Kemudian warnanya biru dan transform rotate-nya 180 derajat. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah animasi yang kita buat tadi. Jadi akan berjalan seperti ini. Untuk contoh CSS3 selanjutnya adalah opacity. Jadi opacity atau transparansi ini fungsinya untuk menentukan tingkat transparansi suatu objek. Jadi misalnya di sini ada dua objek seperti ini. Yang pertama ada kotak berwarna orange dan yang kedua ada kotak berwarna biru. Nah, kotak berwarna orange di sini opacity-nya sebesar 0,5 atau 0-nya tidak usah ditulis, jadi hanya titik 5 seperti ini juga bisa. Ini artinya tingkat transparansinya adalah sebesar 0,5 atau 50% pada Photoshop. Nah, semakin besar angkanya, misalnya 0,9, 1, maka transparansinya semakin tidak terlihat. Tapi semakin kecil angkanya, maka transparansinya semakin terlihat atau gambar menjadi semakin sangat transparan. Jadi kalau 0 nanti gambarnya tidak kelihatan atau hilang, kalau 1 nanti gambarnya tidak transparan sama sekali. Sekarang untuk kotak kedua ini opacity-nya 1, tapi karena dia mewarisi transparansi dari parent-nya, maka dia di sini tetap transparan atau sebesar 0,5 sama dengan parent-nya. Selanjutnya, untuk contoh CSS ketiga, untuk contoh CSS 3 yaitu filter. Jadi filter ini berfungsi untuk memberikan efek visual pada gambar, background, atau border. Di sini ada banyak sekali filter yang bisa kita gunakan. Di sini salah satu contohnya menggunakan blur. Jadi kalau mau menggunakan filter itu cukup dituliskan filter titik 2 lalu filternya mau seperti apa. Kalau blur ditulis blur lalu dalam kurung besar tingkat blurnya mau seberapa. Ini misalkan 10 px maka hasilnya nanti akan seperti ini. Semakin besar tingkat angka maka gambarnya akan semakin blur. Selanjutnya ini adalah hasil dari filter-filter lainnya seperti ini. Untuk selanjutnya, contoh CSS 3 ialah transform. Berfungsi untuk menerapkan transformasi 2 dimensi atau 3 dimensi ke elemen. Untuk penulisannya dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, yaitu pada kotak pertama menggunakan transformasi skew 2 degree. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, elemen miring dengan derajat 20 degree. Lalu untuk kotak 2 di sini dapat menambahkan transisi dari transformasi. Di sini menggunakan transformasi rotate 180 degree dengan durasi transisi sepanjang 1 detik. Maka hasilnya seperti di sebelah kanan. Selanjutnya ialah contoh CSS 3 linear
gradient, berfungsi untuk menciptakan image yang merupakan gradient linear warna. Source code-nya seperti gambar di sebelah kiri. Di sini ditulis background image linear gradient, lalu memasukkan warna apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam gambar gradient. Di sini merah, hijau, dan biru. Lalu untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan berikut. Berikut adalah hasil desain web aneka tanaman dari kelompok kami. Berikut adalah source code untuk halaman awal. Lalu berikut adalah hasil untuk source code dari halaman awal. Selanjutnya berikut adalah source code untuk halaman about. Lalu berikut adalah hasil tampilan dari source code halaman about. Berikut source code untuk halaman tanaman hias. Selanjutnya berikut adalah hasil tampilan dari source code halaman tanaman hias. Berikut adalah source code halaman tanaman obat. Lalu berikut adalah hasil tampilan halaman tanaman obat. Berikut adalah source code halaman tanaman buah. Lalu berikut adalah hasil tampilan dari source code untuk halaman tanaman buah. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari tanaman hias. Yang pertama ada tanaman hias monstera dengan source code yang seperti ini dan ini, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi ada background di sini, lalu ada logo Polynema, dan ini adalah foto dari tanaman monstera itu sendiri, dan ini adalah penjelasannya. Kalau diklik kembali, nanti akan kembali ke halaman tanaman hias. Kalau diklik home, nanti akan kembali ke halaman aneka tanaman. Dan kalau diklik about, maka nanti akan tampil profil kelompok kami. Selanjutnya, ada tanaman hias bambu hoki. Dengan source code yang seperti ini, dan ini, maka hasilnya akan seperti ini, sama saja dengan monstera yang tadi. Lalu, jenis tanaman hias yang terakhir ada Aglaonema. Source code-nya seperti ini, dan ini, dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah halaman tanaman obat bagian jahe, source code-nya seperti ini. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Ketika kita klik tombol kembali di sini, maka akan kembali ke halaman awal tanaman obat. Selanjutnya adalah source code tanaman obat bagian laos. Hasilnya akan seperti ini. Lalu shortcut halaman tanaman buah bagian jambu air seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian shortcut halaman tanaman buah bagian delima seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah shortcut halaman tanaman buah bagian tomat buah, dan hasilnya halaman tanaman buah bagian tomat seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.